Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Kataku. Memanas, bentrok Cina dan India berlanjut. India dan Cina terlibat bentrokan di perbatasan yang menimbulkan korban jiwa, laporan media pemerintah menyebut. Cina memperkuat pasukannya di dekat perbatasan, dengan mengirimkan pendaki gunung dan petarung seni bela diri campuran. Dilansir dari AFP, Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Surat kabar militer resmi China National Defense News melaporkan, 5 divisi milisi baru, termasuk mantan anggota tim estafet obor Olimpiade Gunung Everest dan petarung dari klub seni bela diri campuran Mixed Martial Arts atau MMA, datang untuk inspeksi di Lhasa pada tanggal 15 Juni. Media penyiaran Cina, CCTV menampilkan cuplikan ratusan pasukan baru yang berbaris di ibu kota Tibet. Dilaporkan National Defense News China. Komandan Tibet Wang Hajiang mengatakan, perekrutan Enbo Fight Club akan sangat meningkatkan kekuatan organisasi dan mobilisasi pasukan serta respons cepat dan kemampuan dukungan mereka. Namun, Wang Hajiang tak secara eksplisit mengonfirmasi penyebaran pasukan baru tersebut dengan ketegangan di perbatasan itu. Bentrok antara pasukan Cina dan India adalah konfrontasi yang paling keras dalam beberapa dekade di wilayah Ladakh yang berjarak 1.300 km. India mengatakan 20 prajuritnya tewas dalam pertempuran yang brutal itu. Sementara jumlah korban dari pihak Cina sampai saat ini belum diketahui. Kedua pihak saling menyalahkan terkait bentrok ini. Pada Kamis lalu, India menyatakan telah memperkuat pasukan di wilayah perbatasan Himalaya yang diperebutkan, mengaku melakukan hal serupa. Media pemerintah Cina dalam beberapa pekan terakhir menyoroti kegiatan militer termasuk latihan anti pesawat terbang tinggi di wilayah Tibet yang berbatasan dengan India. Pasukan baru direkrut dengan tujuan memperkuat perbatasan dan menstabilkan Tibet, kata Berita Pertahanan Nasional Cina. Menuliskan pengiriman petarung MMA ini dilakukan sebelum bentrok mematikan dengan India. Sebelumnya Cina sudah membuat ulah dengan Indonesia. Konflik yang ada di Natuna. Natuna masih menjadi bahan perebutan bagi kedua negara Indonesia dan Cina. Indonesia sendiri telah menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna. Hal tersebut juga dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Kendati begitu, pemerintah Cina masih mengklaim jika kepulauan tersebut miliknya. Konflik kembali memanas saat kapal nelayan Cina tertangkap ketika memasuki wilayah itu. Penambahan pasukan TNI. Renggangnya kedua negara ini imbas dari banyaknya kapal nelayan Cina yang menerobos di perairan Indonesia. Terlebih, beberapa kali diketahui kapal nelayan ini dikawal oleh Coast Guard China. Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Setelah memberikan pengajuan nota protes ke pemerintah Cina, Indonesia langsung melakukan rapat terbatas. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla, Madya Ahmad Taufiqoirrohman, menyatakan akan mengerahkan kekuatan dan menambah pasukan untuk menjaga kawasan Natuna. Tak hanya itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya Yuda Margono juga akan melakukan patroli udara di sekitar perairan Natuna. Tidak hanya itu, Cina sebelumnya sudah bersitegang dengan Amerika dan Taiwan. Ketegangan antara dua negara yang mempunyai kekuatan besar yaitu Cina dan Amerika Serikat semakin meruncing. Ketegangan kedua negara ini diperparah dengan isu Taiwan yang diklaim Cina sebagai bagian dari negara mereka. Kepala Institute of Taiwan Study dari Universitas Peking Liu mengatakan Taiwan adalah titik kritis potensial untuk hubungan Cina dan Amerika. Meskipun masih belum diketahui apakah akan meningkat menjadi konflik terbuka. Melihat sejumlah persoalan yang terjadi antara Amerika dan Cina belakangan ini termasuk ketegangan di Laut Cina Selatan. Kedua negara ini diambang perang terbuka.